Apakah ini juga menjadi alasan ya dari yang sebelumnya Ancelotti tidak terlalu banyak menurunkan Arda Güler? Sebenarnya bisa dibilang ya ini kesempatan emas ya yang sudah diberikan oleh Xabi. Tapi ya sudahlah, kita tidak mau memperpanjang membahas itu. Kita langsung aja mau melihat penalti kedua yang mungkin bikin para fans dari Marseille mungkin agak gemes juga. Menangnya karena penalti nih gitu. Tapi gue boleh nggak bahas juga? Boleh. Arda ya, gue pengen Boleh. bahas Arda. Gue rasa terlalu kejam kalau nyalahin. Emang gol salah dia, tapi untuk apakah peran dia di situ harus dilanjutkan apa enggak? Gue rasa ini udah posisinya dia banget gitu. Terlepas dari kembalinya Bellingham. Jadi gue ngerasa terlalu harus juga Bang Aldi kalau dibilang dia banyak ngelakuin hal-hal kayak gitu harus bisa dihindarin. Memang betul masih bisa dihindarin, tapi dia adalah alasan kenapa Madrid segitu pedenya ngadepin musim ini untuk nggak ngedatangin gelandang lagi. Menurut gue ini pemain yang udah bisa ngejawab kebutuhan mereka di gelandang, karena kita tahu sebelumnya dia bersama Ancelotti banyak main sebagai sayap kanan, abis itu sebagai nomor 10 di belakang striker, tapi posisi dia ternyata untuk di bagian gelandang ketiga di tengah itu, dia posisi di paling kirinya, dia cocok main di sana. Dan kalau terlepas tadi ada satu error, yaitu it happens, tapi kita lihat game-game sebelumnya, dia justru jadi penyelamat bagi Madrid menurut gue. Justru jadi penyelamat. Tadi Aldi bilang kesalahan datang dari Arda Güler, tapi dari Rizal justru bilangnya ini penyelamat. Gimana nih coba di? Game itu ada error. Belum beres deh. Kita biarkan selesai dulu. Sejauh musim ini berlangsung, dari awal musim mulai, bahkan jangankan dari awal musim, dari top World Cup dia main di peran sebagai gelandang. Ini pemain yang menurut gue stand out di area gelandang. Terlebih kita melihat peran dia, menurut gue bahkan pernah bilang dengan kembalinya Bellingham pun dia nggak akan bisa ngambil posisinya Arda Güler di gelandang menurut gue. Jadi dia akan terus melanjutkan posisi ini. Beruntung errornya terjadi di game week pertama Liga Champions. Jadi dia pemain yang muda, jadi pembelajaran, dan gue yakin ini pemain hanya akan improve nantinya. Tapi posisi gelandang udah pasti milik Arda Güler kalau Arda Güler ya. Dan Arda untuk Güler. next match mood akan tetap Posisi makin dia. baik ya. Ini Betul. cuma hari lagi nggak oke Bad aja, day lagi at the sial office aja lah ya. ya. Oh, Jadi bener dong gue bilang kesalahan seperti ini harus dihindari. Harus dihindari ya, Iya, tapi betul. terjadi. Iya, Dan makanya. dia sebelumnya kan exceptional, jarang error di posisi itu, dan dia ini momen switch off which is terjadi, dan pemainnya pun Greenwood yang ngerebut, dia pemain yang hebat di Marseille, dan ini menurut gue nggak ada yang bisa ngeganggu Mason Greenwood lagi, nggak ada yang bisa ngeganggu seorang Arda Güler di posisi gelandang. Jadi menurut gue ini posisi dia, dan kesalahan tadi malam nggak menutup soal dia mainnya bagus. Dia tetap bagus mainnya semalam, dan dia sejauh musim ini berlangsung, dia mungkin bisa dibilang salah satu gelandang paling bersinar, lebih bersinar dari Valverde bahkan di posisi gelandang menurut Iya, Setuju nggak tuh, Di? karena kalau mau lihatnya end product, emang Arda Güler lebih kelihatan. Cuman bagi yang mengamati pertandingan secara holistik, yang nggak cuma melihat end product, end pass, ya masih banyak harus ditingkatkan dari Arda Güler. Gue setuju, musim ini pemain terbaik dari Madrid adalah Mbappe dan juga Arda Güler. Sangat amat pivotal di lini depan, di kotak penalti, keduanya sangat baik. Arda Güler meskipun badannya kecil tapi bisa bikin gol sundulan juga dalam kotak penalti, pergerakannya eksplosif. Terus juga bersama Mas Tantuono di kanan, di tengahnya Arda Güler, di depan Mbappe, di kirinya Vinicius. Tapi sayang di game menghadapi di game menghadapi Sociedad, dia yang gue bilang gue juga nulis di Twitter, dia keterlibatannya sangat minim. That's why di game kali ini dicadangkan oleh Xabi Alonso. Cuman kalau bisa memilih, gue lebih milih dua di tengah itu, Valverde dan juga Tchouaméni. Dan nomor 10-nya si Arda Güler. Di kanannya tadi gue bilang Mas Tantuono, karena ini pemain yang luar biasa bagus, dan di depan Mbappe udah jelas. Cuman momen Bellingham kembali, ini akan menjadi momen yang luar biasa bagi Madrid, dalam arti siapa yang akan menjadi starting line up gitu untuk menjadi wajah dari Real Madrid. Karena apa yang ditunjukkan oleh Arda Güler sepeninggal atau saat absennya seorang Bellingham, buat gue juga setuju, eksepsional. Cuman bagi tim sebesar Madrid melakukan error seperti itu, mungkin beda dengan tim lain. Ini unacceptable untuk Madrid, karena ini Madrid adalah tim yang mungkin selalu menjadi unggulan untuk tiap tahunnya. Dan gue juga nggak setuju kalau ini beruntung masih game week pertama, apalagi dengan sistem sekarang dengan league phase. Game week pertama itu juga udah penting. Betul. Itu udah penting. Bayangkan Madrid tahun lalu lolos tuh dari playoff. Karena apa, dari game week pertamanya mungkin dia kurang stabil, Jal. Tapi ya udah, namanya Madrid menghadapi playoff pun, City juga menghadapi playoff, PSG juga menghadapi playoff, sama-sama bagusnya gitu. Cuman alangkah lebih baiknya bisa lolos cepat tanpa playoff, dan game week pertama bagus, Madrid bisa menang. Gamenya ya perlu bisa kita bahas juga di sini. Cuman buat gua masih banyak yang perlu ditingkatkan dari Madrid. Tapi intensitas pressing itu sesuatu yang nggak kelihatan di era Ancelotti, dan lu ngeliat semalam pressingnya Madrid tuh menurut gue harus kita apresiasi banget. Sangat. Ini sesuatu yang Xabi Alonso banget. nggak berlaku di zaman Ancelotti. Dicoba tapi serba nanggung kan. Madrid musim lalu tuh kalau pressing serba nanggung, terlalu lebih mudah, nanggung, lebih ke ngepres. ugal-ugalan pressingnya. Tapi Iya. kalau sekarang tuh lebih terstruktur, dan itu yang membedakan Ancelotti dan Nggak lebih indah. Alonso. Tapi udah Lebih mulai ke ngepres. arah sana gitu, Setuju. ke arah sana. Sudah ke arah sana ya, dan ini menjanjikan, semoga memang pemain-pemain muda juga bisa bangkit. Betul. Oke, terlepas dari kesalahan yang sudah diperbuat dari Arda
ada guler ya, anggap saja ini bad day-nya dia gitu ya. Kita mau langsung membahas penalti kedua, gimana melihatnya? Sah apa enggak nih? Layak nggak nih? Ya enggak lah. Bangetan. Gimana? It is stupid decision by the referee. Wow. Buat gua wasit pun harus mengerti pemain ya. Karena saat lu sliding tackle seperti ini, by the way, ini tackle yang luar biasa bagus dari pemain Marseille menghadapi seorang penyerang Madrid yang juga luar biasa berbahaya dan bisa melakukan tackle se-on point ini di situasi yang seberbahaya ini. Gue harus heads off untuk back Marseille yang luar biasa. Bahkan gue lihat juga perdebatan atau kata-kata fans Madrid di Twitter pun ya pada setuju bahwa ini sebenarnya nggak harus penalti gitu bagi fans Madrid yang sering nonton kita gitu ya, mungkin Yang cukup netral lah. yang cukup fair itu melihat bahwa ini sebenarnya bukan harus penalti gitu, karena ya lu sebagai pemain, lu sliding tackle pasti ada tangan kanan, ada tangan kiri lu yang mencoba untuk menyeimbangkan badan gitu, dan kalau emang ada pantulan dari bola, ya lu bisa apa sebagai pemain? Itu natural aja gitu. Sangat natural, Evelyn, sangat natural, dan apa yang bisa dilakukan oleh back Madrid, back Marseille untuk situasi seperti itu nggak ada, dan ini menjadi menjadi hal yang justru akan merugikan bagi para back gitu ya. Dan yang oke lah, wasit bikin kesalahan nomor sekian lah, dia di tengah lapangan dengan riuh rendah Bernabeu yang sebegitu luar biasanya dikerumunin pemain. Yang gue mempermasalahkan adalah 4 orang di booth VAR. 4 orang yang bisa melihat ini secara slow motion, melihat replay ini secara slow motion dengan gambar di berbagai angle yang cukup baik, tapi setuju dengan oh ya benar itu penalti. Dan lu nggak bisa nge-overturn situasi ini gitu loh. Gua bukan gara-gara Madrid nih ya. Madrid melakukan apa yang mereka harus lakukan di situasi tersebut, dia cutting in, di tackle, berharap penalti, yuk selesai. Yang gue sayangkan adalah booth VAR atau orang-orang yang ada di 4 orang yang ada di wasitnya lah ya. Official VAR, Iya, official VAR. yang ada perangkat VAR yang ada di booth, itu yang gue sayangkan. Kenapa lu nggak bisa nge-overturn situasi ini, dan ya minggu depan akan dibahas nanti di UEFA VAR situasi ini, dan hasil keputusan ini akan menjadi hal yang akan diperbincangkan dan akan disayangkan bila ini kejadian lagi di game-game selanjutnya, karena ini natural position. Back udah sangat luar biasa bagus melakukan tackle yang sangat bersih menghadapi Vinicius yang sangat amat licin. Jadi buat gua ini keputusan yang bodoh dari wasit. Oke, JM Team, kalau dari Aldi kan tadi lebih menekankan bagaimana dari official VAR-nya sendiri ini kok bisa decide yang sekelihatan itu, kok masih bisa di-decide penalti sih. Kalau dari Rizal gimana? Gue coba jelasin dari rules-nya ya. Kalau dari rules sendiri ini sifatnya himbauan ya. Si himbauan itu bagi wasit tuh jangan menghukum pemain-pemain yang kena tangan bolanya itu berasal dari pantulan dari badan dia sendiri. Sebenarnya itu ada peraturan itu. Tapi himbauan ya, bukan yang sifatnya itu tertulis harus kayak begitu. Okay. Tapi kan ini himbauan, dan wasit pun juga punya ruang subjektivitas. Tapi yang pasti kalau bola itu akhirnya kena pantulan dari badan dan kena tangan sendiri, itu harusnya nggak dihukum sebagai sebuah penalti. Bahkan Mbappe setelah pertandingan pun bilang ini bisa dikatakan salah satu penalti paling ambigu juga bagi dia gitu. Which is dia happy dapat penalti dan dia golin, tapi dia ngerasa ini agak ambigu keputusan wasit untuk menghukum ini sebagai penalti. Tapi untuk berusaha menjustifikasi tersedikit kenapa wasit akhirnya ngasih hukuman ini, gue coba ngasih contoh ya. Mungkin tadi ada rules ya, tapi gue ngasih contoh. Liverpool Spurs final, Moussa Sissoko tangan nggak bisa menghindar, tapi bola kena tangan, tetap dihukum sebagai penalti. Munchen lawan MU 2 musim lalu, si De Ligt kalau nggak salah itu nggak bisa menghindar, tapi bola kena tangan dan dihukum sebagai penalti. Artinya apa? Artinya UEFA tuh punya pendekatan yang agak berbeda dibanding liga-liga. Mungkin kalau di liga domestik masing-masing ini nggak akan dihukum sebagai penalti, tapi UEFA biasanya itu lebih saklek soal urusan bola kena tangan. Jadi nggak ada urusan tangannya unnatural, tangannya lebih ke arah sifatnya nggak sengaja. Tapi kalau UEFA biasanya bola kena tangan sekalipun, posisi sengaja nggak sengaja, posisi natural nggak natural, itu akan dihukum sebagai penalti. Jadi Tetep mungkin alasan bagi gue untuk bisa menjustifikasi hukuman itu alasan seperti itu, karena ada aturannya, tapi gue bisa nyontoin contohnya yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi ya sesuatu yang menurut gue agak disayangkan terjadi ke Marseille yang udah ngasih effort segitu kerasnya sih. Tapi ya hal seperti itu terjadilah bagi Madrid. Alright, berarti dari Rizal kita tahu bahwa sebenarnya secara peraturan ada tuh himbauannya bahwa sebenarnya itu jangan dihitung sebagai penalti dong gitu. Tapi cuma ya ada juga contoh-contoh nyatanya dalam pelaksanaan yang subjektif itu ada saja. Berarti kalau pakai argumennya Rizal, UEFA bikin peraturan sendiri, mereka sendiri yang ngelanggar sendiri gitu. Emang tahun ini atau dari tahun lalu emang interpretasi wasit itu diberikan di aturan. Wasit sedikit diberikan kelonggaran untuk menginterpretasi sebuah keputusan. Jadi that's why gue gak begitu menyalahkan wasit dalam hal ini. Karena gue bilang tadi mungkin tekanan dari pemain, tekanan dari supporter atau segala macam. Karena gak gampang jadi wasit. Kita cuma bisa ngolok-ngolok doang.
Yang gampang itu menjadi orang di boot VAR. Itu gampang banget. Nge-review doang. Karena review doang, Jal. Lu bisa melihat situasi tersebut. Yeah. Oh ya, ini tackle yang clean, ini tackle-nya bagus, ini tangannya sedang emang untuk nahan badan dia supaya nggak jatuh dan dia lagi proses berdiri juga. Dan bola mantul dari badan dia. Blocking. Blocking. Dia. Itu yang Sudah disayangkan. sangat-sangat terlihat jelas Iya, bahwa jadi itu ketidaksengajaan loh sebenarnya. Mau gitu ya. ada interpretasi apa dari orang-orang di boot VAR ini gitu loh yang akhirnya tidak mengoverturn hasil ini. Ini yang buat gue sayangkan sih sebenarnya. Oke lah, itu dia tadi JM Team. Kalau menurut kalian gimana nih? Evelyn yakin sih sebenarnya banyak banget juga. Ini dari kolom komentar aja udah kelihatan bahwa memang banyak juga yang kayaknya nggak setuju gitu. Sama seperti yang sudah dikatakan oleh dari Aldi dan juga dari Rizal. Nih salah satunya kita baca dari Kantijas katanya. Pada gak terima karena dapat penalti. Apa harus dihapus itu sistem penalti? Kocak dah. Iya lu kocak bener. Terus ada lagi nih dari Luhut.sihombing. Oh, wah, beri komen kalau ini mah. Madrid terselamatkan penalti. Pandangan saya tidak semua wasit memberikan itu penalti melihat kejadiannya. Tapi saya akui semangatnya Madrid udah kartu 1 malah bisa menang. Ya itulah Madrid. Oke. Madrid di Liga Champion ini Mental. rumahnya. Madrid itu rumahnya Liga Champion dan kayak gue bilang tadi pas gue memberikan penjelasan ya Madrid selalu atau hampir pasti bisa menemukan cara untuk menang. Jadi ya udah heads off juga untuk Real Madrid. Mental peraih trofi terbanyak nih Asik. bos. 15 UCL.